Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan e-learning kita. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas tentang pemerintahan desa yang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Dalam rangka untuk mengatur dan mengurus ini, dibentuklah organisasi pemerintah di tingkat yang paling bawah, yakni organisasi pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini dijelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten dan kota. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa ini, maka yang menyelenggarakan adalah pemerintah desa. Ya, jadi organisasinya namanya pemerintahan desa. Pihak yang menyelenggarakan adalah disebut pemerintah desa. Nah, siapa pemerintah desa ini? Pemerintah desa ini adalah kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Ya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Siapa perangkat desa ini adalah sekretaris desa dan pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan seperti kasun ya, kepala dusun gitu ya, dari tingkat RT, RW sampai kepala dusun. Nah, itu disebut pemerintah desa. Nah, apa yang dilakukan pemerintah desa di sini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa ini adalah kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan pembuatan kebijakan, kemudian menetapkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, ya, melaksanakan pembangunan desa, pengorganisasian dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan koordinasi dalam pembangunan desa sehingga dapat bersifat partisipatif yang bisa menciptakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kemudian juga menyelenggarakan pelestarian lingkungan, pelestarian alam, menjaga kondisi alam supaya tidak semakin punah, ya, lingkungannya terjaga, kemudian menyempurnakan semakin hari harus semakin disempurnakan dalam proses pembangunan desa, serta pengembangan, baik itu pengembangan dalam bidang pembangunan atau pembangunan masyarakatnya secara fisik atau non-fisik. Kemudian dalam rangka mengontrol fungsi eksekutif yang dilakukan atau dijalankan oleh kepala desa dan perangkatnya, maka dibentuk sebuah organisasi politik di tingkat desa dalam rangka menjalankan fungsi legislatifnya dalam kehidupan politik, yakni lembaga tersebut adalah Badan Perencanaan Desa. Ya, Badan Perencanaan Desa ini adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi untuk menciptakan iklim demokrasi, maka dibentuklah BPD ini. Ya, sebagai kontrol supaya kepala desa tidak melakukan secara otoriter dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, supaya tidak semaunya sendiri, ya, seolah-olah desa itu kalau sudah dia menjadi kepala desa maka desa itu menjadi miliknya sendiri. Nah, itu tidak boleh karena itu harus ada kontrol
lembaga politik yang namanya BPD. Oke, karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, maka pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya harus bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada BPD di samping kepada kecamatan dan bupati atau wali kota. Ya, ini laporan-laporannya berupa LPPD, kemudian LPKJ, dan laporan LKPJ. Nah, ini adalah laporan-laporan yang harus dilaporkan oleh kepala desa kepada BPD maupun di tingkat kecamatan dan bupati. Oke, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk lebih sukses dan berhasil pembangunannya, karena itu harus dibuat anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya, yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Nah, sumber pendapatan desa itu dari mana? Yang pertama dari pendapatan asli desa. Nah, ini sudah dijelaskan ini ya, dari hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pendapatan asli desa yang sah. Kemudian pendapatan yang lain adalah bantuan dari pemerintah berupa dana desa dan alokasi dana desa. Kalau dana desa itu dari pemerintah daerah setempat, kemudian kalau alokasi dana desa itu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, desa dalam penyelenggaraan pemerintahnya ini bersifat otonom, karena itu kebijakannya berupa undang-undang, ya. Secara legitimasinya itu tingkat tinggi, undang-undang. Nah, ada bentuk wilayah administrasi di tingkat desa yang lain yang setara dengan desa, yakni kelurahan. Ya. Akan tetapi kelurahan ini dalam menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi kewenangannya ini sangat terbatas dibandingkan dengan desa. Karena itu kebijakan yang menetapkan itu secara legitimasi di bawah undang-undang, yaitu di dalam peraturan Permendagri nomor 36 tahun 2007. Jadi kebijakannya itu di tataran atau di tingkat peraturan Menteri Dalam Negeri. Beda dengan yang ada di desa tadi ya, kebijakannya di tingkat undang-undang. Secara legitimasinya itu kekuatan legitimasinya itu tingkat tinggi dibandingkan dengan Permendagri. Nah, untuk bisa menjelaskan tentang kelurahan ini sudah Ibu deskripsikan secara jelas sampai di slide terakhir. Kalian bisa baca sendiri, dan terutama di akhir dari slide ini ada tugas yang harus kalian submit nanti di e-learning tentang perbedaan desa dan kelurahan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan hanya Allah yang bisa mentransfer apa yang Ibu sampaikan ini kepada pemikiran kalian dan pemahaman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan dan bisa menjadi bekal nanti ketika kalian sudah lulus menjadi sarjana administrasi publik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.